Yang peti kecapi, awas kepala kena pentok. Cuaca begini enaknya ngupi, kalau nggak ada minum aja bir peletok. Asik. Bos, makan kembang goyang, dodol Betawi dan kue tradisional lainnya emang enak, apalagi kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini nih. Minumnya pakai bir dong. Eits, jangan suzon. Ini bukan bir yang ada alkoholnya itu ya. Ini birnya orang Betawi, bikin hangat dan sehat. Yap, bir peletok namanya. Yang belum tahu, bir peletok itu adalah salah satu minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah seperti jahe, daun pandan wangi, serai, dan masih banyak lagi. Tapi tahu nggak sih, dari minuman tradisional ternyata kita bisa raup cuan juga loh. Bonusnya, budaya nenek moyang juga bisa tetap lestari. Mantap deh si abang sama si empok. Halo bos, perkenalkan nama saya Mutakin. Saya adalah pemilik usaha bir peletok Bang Isra. Mau tahu bagaimana saya menjalankan bisnis ini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Nah ini dia bos, Abdul Mutakin atau biasa dipanggil Mutakin. Pria 37 tahun ini sudah menjalani bisnis bir peletok Betawi di bawah merek dagang Bang Isra sejak tahun 2017. Bang Isra itu ya pertama kita ngambil dari kosakata Isra dan Mi'raj. Isra itu berarti perjalanan. Nah, kita berharap usaha yang kita jalankan ini tetap berjalan ke depannya, tetap memberi manfaat ke depannya untuk orang banyak juga. Minuman ini membuat kita sehat pertama karena membuat dari bahan rempah-rempah, dan kita juga memberdayakan warga sekitar untuk mengikuti proses produksi kita juga. Jadi buat tambahan mereka juga. Awalnya Mutakin belum terpikir menjalankan bisnis minuman ini secara serius. Tapi karena setiap ada acara orang-orang Betawi, orang-orang suka pesen bir peletok sama keluarganya, jadi deh tekuni aja sekalian. Nih, salah satu partner bisnisnya Empok Ningsi. Empok Ningsi biasanya bertugas dalam urusan produksi bos. Empok Ningsi turun langsung ke pasar tradisional untuk membeli bahan baku, sedangkan Bang Mutakin lebih kepada marketing. Meski dijalankan bersama-sama, tapi mereka selalu akur ya bos, namanya juga usaha keluarga. Resep untuk membuat bir peletok ini juga termasuk mudah didapat bos. Ada cabai Jawa, biji pala, cengkeh, lada, kapulaga, serai, jahe, kayu manis, daun jeruk, kayu secang, daun pandan, gula, dan garam. Kuy bos, kita ceki-ceki ke rumah produksinya di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke bos, saat ini kita berada di ruang produksi bir peletok. Bahan baku yang kita gunakan adalah bahan baku yang segar dan dikelola secara higienis dan tradisional. Biasanya bos, proses produksi bir peletok dilakukan seminggu sekali sesuai orderan dan dikerjakan pada malam hari. Kenapa malam? Ya agar bir peletok ini bisa lebih fresh bila dikonsumsi di pagi hari dan tidak mengganggu pekerjaan para karyawan yang rata-rata ibu rumah tangga. Proses produksi sendiri bisa menghabiskan waktu sampai 8 jam loh. Pembuatan bir peletok Bang Isra menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet ya bos. Sehingga dalam urusan persaingan bisnis, Bang Mutakin sangat pede alias nggak takut kalah saing. Karena yakin dengan kualitas produknya. Prosesnya masih manual ya bos. Pertama, bahan-bahan bir peletok seperti jahe diiris tipis-tipis agar rasanya bisa lebih keluar saat direbus. Kemudian serai ditumbuk, setelah itu bahan-bahan seperti lada, kapulaga, biji pala, dan cengkeh dihaluskan dengan batu ulekan seperti ini. Penghalusan dengan batu ulekan ini dianggap lebih mampu mempertahankan cita rasa asli rempah, serta hasilnya lebih bersih dibanding menggunakan blender. Kemudian bahan-bahan tadi direbus ke dalam panci, setelah itu masukkan kayu secang agar warnanya lebih menarik dan masak hingga mendidih. Biasanya bir peletok ini diproduksi sekitar 150 liter untuk 500 botol. Sebelum minuman dimasukkan ke dalam botol bos, botol-botol ini disterilkan terlebih dahulu dengan proses pemanasan di dalam kuali. Alasan penggunaan botol kaca juga karena botol kaca lebih aman dan mampu menjaga rasa dari bir peletok. Setelah itu baru deh masukkan minuman ke dalam botol kaca. Minuman ini harus sudah dituangkan saat suhu sudah mencapai 80 derajat agar minuman bisa bertahan hingga 3 bulan.
Nggak sampai di situ bos, botol-botol yang berisi minuman dipanaskan lagi untuk proses yang lebih steril. Meski tradisional, cara produksinya nggak kaleng-kaleng bos. Nggak heran bos, produk Bir Peletok ini masuk dalam produk unggulan UMKM Jakarta. Tapi namanya bisnis nggak selalu mulus. Emponingsi sebagai penanggung jawab urusan produksi kadangkala perlu mutar otak juga bos. Kalau beberapa barang mulai langka. Biasanya sih dia menyiasati dengan membeli di beberapa tempat agar produksi tidak terganggu. Walau barang langka atau harga bahan baku naik, Bir Peletok Bang Isra pantang menaikkan harga. Makanya bos, untuk menyiasatinya mereka sudah membuat Bir Peletok ini dengan margin harga tertinggi. Sehingga konsumen yang beli tidak terbebani dengan harga. Ya walau keuntungan menipis, nggak apa-apa, yang penting masih cuan dan konsumen senang. Setiap minggunya Bang Mutakin menerima pesanan sebanyak 500-1000 bir peletok. Selain jual langsung ke konsumen, bir peletok ini juga sudah mengisi sekitar 10 restoran di kawasan Jakarta. Nah, berkah datang pada bisnis ini justru pada saat pandemi bos, dikala orang-orang kalap cari jamu sehat untuk menjaga imunitas. Ingat kan awal-awal pandemi harga rempah bahkan sampai melonjak tajam. Yang mau praktis ya beli jadi aja, ya enggak? Di awal-awal pandemi, produk kita malah meningkat penjualannya karena orang tahu produk kita kan produk herbal. Jadi penasaran deh berapa ya omsetnya Bir Peletok Bang Isra ini ya? Orderan minuman yang diterima Bang Mutakin adalah 500 botol per minggu dan harga jual Bir Peletok Rp15.000. Sebulan aja minim-minim dapat 30 juta meluncur ke kantong. Ya dikurangi biaya operasional yang pasti masih cuan banget lah ya. Salah satu tips dari Bang Mutakin nih bos, kalau kamu punya produk tradisional macam gini, sering-sering deh ikut pameran atau bazar UMKM. Gak cuman itu, edukasi produk juga tersampaikan karena Bang Mutakin juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar usaha, serta rajin berkonsultasi dengan ahli untuk pengembangan produknya. Oke bos, sudah lihat kan bagaimana cara saya menjalankan bisnis? Untuk para pemula yang ingin menjalankan bisnis, pahami segmentasinya, fokus, dan yakin. Yang penting, cuan, cuan, cuan bos! Seru kan bos belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini? Tetap saksikan Cuan Bos tiap Rabu, Kamis, dan Jumat jam 12 siang. Dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam 1 siang. Bisnis berkah dan yang penting Cuan Bos.